Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya. Sebenarnya tadi mau bikin video menjawab pertanyaan dari teman-teman ya, karena HP-nya restart terus ya, jadinya mungkin minta ganti dan lain-lain. Saya juga nggak tahu. Akhirnya ya ini belum jadi juga. Saya coba rangkum saja pertanyaan dari teman-teman ya, simak sampai dengan selesai. Barangkali pertanyaan dari teman-teman ini ada di video ini, jadi nanti bisa teman-teman itu menyimak dan nanti nggak gagal paham ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah yang murni berdasarkan pengalaman pribadi saya, karena saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini. Alhamdulillah saya sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Dan doakan juga ya, semoga saya juga nggak kambuh ya teman-teman. Karena untuk penderita gangguan asam lambung ini kan bisa saja kambuh gitu ya. Jadi saya juga tetap masih berusaha supaya tidak kambuh. Jadi untuk waktu-waktu bikin video saya juga usahakan waktunya kalau memang sudah ada luang, nggak bisa saya paksakan, lagi sibuk lagi ini saya bikin video. Jadi semoga saja sedikit waktu bisa bermanfaat buat teman-teman, dan saya bisa berbagi ke teman-teman untuk memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini ya. Jadi begini ya teman-teman, yang akan saya sampaikan ke teman-teman adalah proses pemulihan dari gangguan asam lambung ya, yang sudah disertai dengan kecemasan. Nih, kan banyak sekali nih pertanyaannya itu ada di tengah-tengah ya. Kadang pakainya obat apa, terus lagi ada Mas makan herbal apa, terus ada lagi Mas mantang makanan atau tidak gitu ya. Itu kan pertanyaan di tengah-tengah ya, pertanyaan sebagian-sebagian, dan ini akan saya rangkum ya, proses pemulihan dari gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan berdasarkan pengalaman pribadi saya ya teman-teman ya. Jadi simak sampai dengan selesai ya. Semoga ini durasinya nggak panjang ya, bisa bisa disempitin gitu durasinya supaya teman-teman tidak bosan ya. Ini teman-teman ya. Jadi yang pertama, tahap pertama adalah proses yang namanya memeriksakan diri ke dokter ya. Mau sakit apapun kita kan nggak boleh namanya kira-kira ya. Apa yang merasa tidak nyaman dalam tubuh kita pasti ya, kalau saya itu tetap periksa ke dokter ya. Cuma kan pengalamannya orang-orang itu kan berbeda-beda ya. Saya dengan teman-teman mungkin bisa saja berbeda. Saya punya pengalaman dulu ke dokter A, B, C, D dan lain-lain, belum mendapatkan hasil gitu ya. Ternyata pengalaman yang kedua, oke, saya rutinkan berobat ke dokter, ikutin arahannya, alhamdulillah ada berhasilnya. Apakah berobat ke dokter itu saya bisa langsung sembuh? Saya jawab tidak juga ya teman-teman, karena juga saya masih menjalani proses-proses pemulihan ya, yang sudah tidak periksa ke dokter gitu ya, sudah tidak konsumsi obat, sudah tidak rutin ke dokter ya. Saya belum sembuh gitu ya teman-teman, tapi kondisinya sudah membaik. Nah, setelah itu baru saya itu namanya proses penyesuaian ya, bertahap melepaskan namanya obat dari dokter ya, terus arahan-arahan atau nasihat-nasihatnya masih saya pakai dengan tetap menjaga pola hidup sehat ya teman-teman, tetap menjaga pola pikir kita gitu ya, jangan sampai stres ya, jangan terlalu banyak beban pikiran ya. Jadi tahapannya awal itu adalah periksa ke dokter. Kalau teman-teman sudah bosan nih periksa ke dokter A, B, C, D ya, terus teman-teman tidak ada hasil, mungkin teman-teman masih berpikir begini, ketika ke dokter ini saya bisa dikasih obat yang sekiranya itu ampuh untuk mengatasi ini. Dalam pengalaman saya ya teman-teman, beberapa kali ke dokter itu saya berharap juga seperti itu ya teman-teman. Saya minum obat 1 minggu atau 2 minggu itu selesai atau hilang semua sensasinya, terus saya itu tidak merasakan yang namanya sensasi dari asam lambung ini. Tapi kenyataannya tidak, ke dokter A, B, C, D ya begitu-begitu lagi gitu ya teman-teman ya. Terus yang kedua ya teman-teman, mungkin ya kalau teman-teman itu sudah bosan, terus teman-teman itu sekarang itu sedang berobat herbal lah atau terapi, ya itu sih nggak apa, itu haknya teman-teman. Tapi di sini saya mau menyampaikan berdasarkan pengalaman saya nih ya. Pertama berobat ke dokter, walaupun sudah ada pengalaman dokter A, B, C nggak sembuh-sembuh, saya berobat ke dokter spesialis dalam, dan di situ saya juga, menurut saya itu ada tambahannya ya. Tambahannya adalah saya selalu mendapatkan nasihat-nasihat, selalu mendapatkan arahan-arahan. Nah dari situlah yang menurut saya itu ada perbaikan. Kalau obatnya di dokter A, B, C itu ya hampir sama semua ya.
Ya dikasihnya yaitu ya teman-teman ya biasa yang sirup-sirup itu ya, yang golongan PPI gitu, itu seperti itu untuk asam lambung ya teman-teman ya. Terus yang kedua, ketika teman-teman itu sudah memeriksakan diri ke dokter, tidak ada hasil ya, terus teman-teman itu merasa putus asa, merasa itu capek, kapan saya bisa sembuhnya? Saya sudah ikhtiar berbagai macam, ya sudah berobat ke dokter juga, Mas. Saya sudah minum obatnya, bahkan saya obat yang mahal pun saya konsumsi, tapi tidak ada hasil. Malah saya kok semakin seperti ini. Itu tandanya teman-teman itu ya sudah mengalami yang namanya gangguan kecemasan. Itu menurut saya ya teman-teman, karena pengalaman saya dulu seperti itu. Berobat ke dokter A, tidak ada hasil, dokter B tidak ada hasil, dokter C juga tidak ada hasil, saya semakin cemas. Ketika saya merasa semakin cemas, sensasi itu bertambah. Nah, dari situlah saya beranggapan bahwa ini malah justru semakin parah. Ini kenapa? Kok bisa seperti ini? Saya belum menyadari bahwa ini ada dua gangguan, ada di fisik dan di psikis. Itu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita berobat ke dokter, imbangilah dengan yang namanya kita itu tetap belajar berpikir positif. Ya, jadi apa yang kita hadapi, apa yang kita jalani, ya ini memang sudah ketentuan ya, sudah garis kita untuk menghadapi yang seperti ini. Karena ini kan tidak kita minta ya. Kita punya gangguan ini juga bukan langsung des hari ini kena gitu, enggak. Ini juga akumulasi mungkin dari simpanan masalah-masalah atau beban pikiran kita yang sudah banyak dari zaman dulu ya teman-teman ya, atau mungkin itu kumpulan dari pola hidup sehatnya kita yang mungkin berantakan ya dari dulu, baru kenanya kita di umur sekian sekian sekian. Itu menurut saya itu seperti itu ya teman-teman, itu pendapat pribadi saya ya. Jadi untuk mengembalikannya lagi ya teman-teman ya, menormalkan lagi ya, minimal bisa normal lagi ya teman-teman. Kalau untuk kembali yang seperti semula ya mungkin itu nanti gini ya teman-teman, itu akan terbebani, kok saya itu sudah nggak bisa lari 100 meter dalam 10 menit gitu ya teman-teman ya, karena sepengalaman saya harus jawab dengan jujur. Contoh misalkan, saya dulu bisa lari, contoh ya teman-teman, atau saya bisa renang ya, kemarin juga sudah saya coba renang lagi ya. Jadi misalkan gini, 50 meter kali 50 meter, itu saya bisa nggak berhenti gitu, jadi ke sana terus balik lagi gitu ke sini tanpa istirahat dulu. Tapi kemarin saya coba 50 meter, oh ini napasnya kayaknya sudah agak daripada ini saya di 50 meter saya istirahat dulu sebentar, balik lagi 50 meter gitu. Jadi memang tidak full power seperti dulu, itu saya harus akui ya teman-teman ya. Jadi teman-teman targetnya adalah sembuh dulu ya, normal dulu, sembuh dulu ya. Kalau kita targetnya, kita pengen seperti dulu lagi, kita itu begadang, kita bisa, ya pokoknya seperti dulu lah gitu ya, mungkin bisa makan juga di jam berapapun kita tidak ada masalah dan lain-lain, ya itu menurut saya itu ya jangan terlalu berpikir ke situ ya teman-teman. Targetnya kita adalah sembuh dulu dengan kita, oke ya, walaupun kita harus mantang makanan atau mungkin ada makanan-makanan yang harus kita hindari, ya nggak apa-apa selama itu bisa ada perbaikan ya teman-teman ya. Jadi tahapannya yang pertama, periksa ke dokter. Terus yang kedua ya teman-teman itu ketika sudah periksa ke dokter, teman-teman juga harus menyesuaikan ya kondisi pikiran kita ya, psikis kita itu ya kita latih ya. Menurut saya itu gimana ya melatihnya ya. Jadi melatihnya itu kan memang harus pelan-pelan ya, tidak selalu langsung berhasil ya teman-teman. Jadi ya kita latih dengan gimana nih supaya kita itu tidak takut terus, supaya kita tidak cemas terus. Kalau sensasi kalau mau dihitung memang banyak, karena julukannya penyakit ini adalah penyakit 1001 sensasi atau 1.000.000 sensasi atau berapa sensasi gitu, banyak sekali yang menyebut seperti itu ya. Akan tetapi kalau kita bahas selalu sensasi-sensasi yang muncul itu tidak ada habisnya ya teman-teman ya. Yang perlu kita cari adalah apa? Sumber dari ini. Kenapa muncul sensasi ya? Jadi kalau saya amati, karena saya mengamatinya itu adalah setelah sembuh ya teman-teman ya. Jadi mengamati bahwa oh iya dulu saya sudah belajar seperti ini, ternyata keberhasilannya kurang dari 70% ya, tapi setelah sembuh ternyata saya bisa mengamati lagi, ternyata dengan cara seperti ini, dengan cara seperti itu, oh iya saya dulu pernah melewati masa-masa seperti itu. Jadi yang namanya menghadapi ini itu memang perlu proses, itu yang penting gitu ya teman-teman. Sadari saja ini namanya gangguan, yang ada dua gangguan, jadi fisik kita juga psikis kita gitu. Jadi harus mulai pelan-pelan ya, kondisikan pikiran kita ya. Kenapa teman-teman itu kalau periksa ke dokter selalu disampaikan oleh dokter,
jangan stres ya. Kamu mikirin apa sih? Kan selalu seperti itu. Walaupun pas setelah diperiksa, nggak apa-apa, ini kamu terkena gangguan asam lambung. Dok, tapi kena asam lambung kok saya begini, begitu, dan sebagainya. Wah, banyak sekali yang kita sampaikan gini-gini. Dokter cuma, kamu jangan banyak pikiran, kamu jangan stres ya. Kamu kurangilah, kamu relax gitu ya. Pasti dokter mengatakan seperti itu. Setiap yang terkena asam lambung pasti akan ada nasihat, kurangi rileksnya ya, jaga pola makannya ya. Pasti akan seperti itu. Tapi memang kenyataannya memang benar ya teman-teman ya. Kita cuma jaga pola makannya dulu pada saat kita terkena seperti itu. Kita nggak usah berpikiran yang macam-macam nanti sembuh atau tidak. Saya yakin sembuh. Itu saja ya teman-teman. Saya yakin sembuh. Ya karena saya dulu juga pernah berpikir, aduh saya bisa sembuh atau enggak ya. Ini malah akan menambah berat, malah menambah beban pikiran gitu. Tapi setelah oke, ini memang harus saya jalani, ini saya harus hadapi ya. Karena ini adalah bagian dari hidup saya, memang saya sudah digariskan harus menghadapi seperti ini, ya kita harus kuat. Gitu ya teman-teman, dari situlah nanti teman-teman akan timbul semangat. Jadi teman-teman nggak usah bingung lagi ya. Proses pemulihan dari gangguan asam lambung ini tahapannya sebenarnya simple ya. Cuma simple itu di dalamnya itu kita butuh proses yang mungkin tidak sebentar. Dari situlah yang apa namanya sepertinya kita itu melihatnya itu ribet. Karena ya memang untuk menghilangkan sensasi, contoh misalkan di tenggorokan aja itu butuh waktu berapa minggu kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kelihatannya ini ruwet sekali. Simpelnya adalah metodenya sebenarnya ya. Yang sudah bikin metode 3P dulu yang menciptakan siapa juga saya nggak tahu ya, tapi itu menurut saya itu sangat membantu sekali dan memang itu benar sekali ya teman-teman ya. Jadi dari pola makan kita perbaiki, dari pola hidup kita perbaiki, dari pola pikir kita juga kita perbaiki. Sebenarnya itu kuncinya. Itu menurut saya ya teman-teman. Jadi kalau kita sudah perbaiki 3 itu ya, kita pikiran juga ya sudahlah, kalau ada apa-apa ya sudahlah, tidak harus hari ini, tidak harus selesai hari ini, tidak ada debat-debat lagi yang tadinya kita suka debat, suka ngeyelan dan lain-lain, ya sudah biarkan saja apa yang terjadi ya. Udahlah, biar yang terjadi, nggak apa-apa daripada kita terlalu memikirin sepaneng malah rugi di kita. Gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya simpel saja, proses pemulihannya itu ya, atau metode pemulihannya adalah 3P ya. Kalau teman-teman sudah bosan dengan kata-kata 3P, 3P terus, ternyata saya juga menerapkan 3P nggak sembuh-sembuh ya. Mungkin teman-teman pahami lagi ya 3P-nya. Lakukan benar-benar ya dengan konsisten. Insya Allah itu akan membuahkan hasil. Oke teman-teman, sekian dulu. Tadinya saya mau bikin video ini agak ini ya teman-teman ya. Nanti insya Allah disambung lagi lah ya. Oke teman-teman, semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat ya. Bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar dulu.